Alright, oke, Merdeka, asik. Selamat datang di channel Uncle Jo, channel bisnis kopi ya. Seputar bisnis kopi, lebih banyak bahas bisnisnya dibanding kopinya. Anyway, ini kok gua agak tinggi ya, turun ke. Oke, gini deh. Ya, baik lagi. Selamat datang ya di channel gue. Buat kalian yang pertama kali datang ke channel ini, bukan kebetulan kita ketemu. Pasti ada ya mungkin sesuatu ya yang mungkin mau Tuhan kasih tahu gitu ke lu lewat gua. Anyway, gua lagi pikir-pikir soal ulang tahun Indonesia yang ke-76. Ya, kita kan selalu setiap tahun itu selalu merdeka merdeka gitu ya. Gua berpikir sebenarnya kita merdeka atau enggak sih sebetulnya. Karena kemerdekaan orang lain kan belum tentu kemerdekaan kita. Ya, secara histori ya mungkin kita merdeka ya dari penjajahan ya, Belanda saat itu. Tapi gue lebih pengen ngobrol karena ini channel seputar bisnis bahasanya. Gue pengen ngobrol soal kita tuh mau merdekanya kayak gimana gitu ya. Nah, ada satu goals gue lah atau keinginan semua pengusaha lah ya. Kita pengen merdeka secara uang dan waktu ya. Nah, gue mau bahas soal ini di hari kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Gua pribadi pengen merdeka secara uang dan waktu. Sebelumnya apa sih gitu ya soal itu. Nanti di akhir video juga gue mau sharing cara gue untuk merdeka secara finansial dan waktu. Di Indonesia itu kan dilema ya, orang yang banyak uang banget tapi waktunya sedikit. Ya dia terikat secara secara kerjaan gitu ya, terikat secara waktu. Jadi dia sedikit waktunya untuk menikmati. Ya contoh punya rumah bagus, punya rumah mewah, tapi yang tinggal tiap hari di situ adalah pembantunya gitu ya. Yang nikmatin fasilitas. Terus juga ada apa? Ya banyak uangnya tapi istrinya yang cantik di rumah sendiri aja gitu. Makanya banyak perselingkuhan ya di situ karena kesepian gitu istrinya, karena suaminya terlalu sibuk kerja cari uang. Terus juga ya oke, waktunya uangnya banyak tapi waktunya sedikit. Tapi ada juga yang waktunya banyak tapi uangnya sedikit gitu. Contohnya kayak pengangguran gitu ya. Dia waktu banyak kan, tidak terikat siapapun, nggak punya bos, tapi uangnya dikit gitu. Yang lebih parah lagi, uangnya sedikit, waktunya sedikit. Itu lebih parah. Uang nggak punya, waktu nggak punya. Wah, itu parah banget ya. Jadi memang dia udah pengangguran tapi sibuk gitu ya. Itu jadi banyak banget kayak gitu. Dan ya yang idealnya ya kita pengen bebas secara uang dan waktu. Dan mungkin teman-teman ngalamin tawaran dari MLM ataupun seminar-seminar bisnis gitu ya, pengen bebas secara uang dan waktu, merdeka secara uang dan waktu. Nah, apa sih sebetulnya merdeka uang dan waktu itu gimana sebetulnya ya? Dan salah satu goals gue juga, gue pengen di akhir perjalanan gue pengen bebas secara uang dan waktu ya. Gue pengen freedom gitu ya. Mungkin gue pengen bebas gitu. Oke, kita bahas dulu nih ya, satu-satu nih ya. Sebetulnya merdeka secara uang itu apa sih? Atau merdeka secara waktu itu apa sih? Apakah kendaraan gua sekarang nih bisnis kopi bisa membawa gua ke merdekaan secara uang, secara finansial? Apakah ya aktivitas sekarang ini bisa membawa kepada kebebasan waktu gitu ya? Mari kita bedah bersama ya. Oke, yang pertama apa sih gitu merdeka secara uang atau bebas secara uang? Ini gue ada beberapa susun materi-materi gue di sini. Bebas uang tuh begini loh. Lu uangnya antara pengeluaran sama pemasukan lebih gede pemasukan ya. Tapi bukan cuma
Ya lu bisa jadi pengeluaran lu cuma 500.000, pemasukan lu 800.000, bukan begitu ya. Angkanya gede gitu. Jadi antara kebutuhan lu sehari-hari, kebutuhan hidup lu sehari-hari udah cukup. Mungkin dari 10% uang gaji lu udah cukup bisa hidup selama sebulan ya. Income lu lah ya, nggak cuma soal ngomongin gaji. Contoh misalkan nih bebas uang nih ya. Lu pernah gak sih ngalamin lu pengen beli sepatu A sama sepatu B? Dua-duanya lu suka ya, dua-duanya bagus, suka dan keren gitu ya. Tapi lu nggak ada duit buat beli dua-duanya, lu cuma boleh milih satu gitu. Nah kurang lebih itulah, kalau lu punya duitnya kan lu tinggal ya udah dua-duanya lu beli gitu ya, nggak usah pusing. Karena uangnya ada gitu, dan udahlah gue beli dua-duanya, lu nggak pusing gitu mikirin itu. Atau lu kadang-kadang lu mau jajan makan tanpa melihat harga di menu atau di harga barang itu. Lu pengen ke satu restoran, udah traktir cewek lu gitu suka-suka, lalu lu nggak perlu lihat harga menunya, terus bayar juga nggak pusing gitu. Ini ngomong-ngomong, video ini gue bikin khusus untuk orang yang backgroundnya mirip-mirip sama gue, yaitu gue tidak punya latar belakang orang berada, gue sederhana aja gitu ya, dan cukup sederhana hidupnya. Bukan lahir dari keluarga kaya gitu. Nah kurang lebih video ini cocok lah buat kita yang merintis dari nol, merintis dari apa namanya, ya ngebangun karir lu sendiri lah gitu. Bukan yang lahir di keluarga kaya atau dapat warisan, nggak gitu ya, tapi memang bertahap, berproses gitu ya. Sama kayak gue bertahap, berproses. Terus misalkan lu punya anak, ketika ada pelajaran sejarah tentang Yogyakarta, tentang Borobudur gitu ya, gue pengen deh ketika habis anak gue pulang sekolah gitu tentang Borobudur, nanti weekend kita berangkat yuk ke Borobudur. Dengan semudah itunya gue pengen bebas secara uang gitu ya. Gue pengen sekolahin anak gue yang terbaik gitu ya. Nah itu kurang lebih kalau bebas secara uang ya. Intinya lu antara pengeluaran lu sama pemasukan lu, lebih gede pemasukan lu lah, intinya begitu. Yang kedua secara waktu. Nah waktu itu apa sih yang dibilang merdeka secara waktu? Kalau versi gua, bebas secara waktu itu adalah lu pengen mau ngapain aja lu bisa kapanpun. Misalkan lu mau tidur seharian gitu ya, lu nggak perlu minta izin sama siapa-siapa, lu nggak perlu ada yang ngatur, semuanya fleksibel. Mungkin lu juga kalau misalkan ada bini lagi hamil gitu ya atau melahirkan, elunya ada di sampingnya. Kan banyak kondisi di mana dia harus pergi berlayar gitu ya atau cari uang, istrinya ditinggal dan dia harus sama orang lain gitu, bukan suaminya. Atau ada juga yang waktunya lu tiap hari pergi pagi pulang petang. Lu ketemu anak cuma saat waktu lu bangun pagi dia masih tidur, lu pulang dia udah tidur. Ada ya kondisi kayak gitu ya. Gue pengen waktu gue tuh fleksibel gitu. Kapanpun anak gue butuh atau bini gue butuh, gue selalu siap dan ready gitu. Gue nggak perlu minta izin sama siapa-siapa. Itu kalau gue nggak tahu kalau kalian ya. Bebas secara waktu ya, intinya sih lu mau melakukan apa yang lu mau dan bisa, uangnya ada, waktunya ada. Itu yang goals gue, dan mungkin pengusaha di Indonesia rata-rata mau gitu. Usaha-usaha yang kecil kayak gue ya, yang pengen merintis dari nol ini ya, pengen bebas secara uang dan waktu. Ya gue rasa kita sefrekuensi lah ya. Gitu. Nah ini gue mau sharing gimana caranya. Ini cara gue untuk mendapatkan kesana. Anyway, gue ngomong seperti ini, bikin video ini bukan berarti gue sudah mengalami yang namanya bebas secara finansial dan waktu, enggak. Dan bukan mau ngajarin juga. Gue tahu dari kalian banyak yang dari sejak muda udah bisa punya penghasilan yang ngeri-ngeri gitu ya dari muda. Tapi ini lebih ke sharing aja buat teman-teman yang backgroundnya mirip-mirip sama gue, yang kita harus merintis dari nol. Tidak ada dukungan modal dari siapapun gitu ya. Jadi memang ini experience pribadi gua, dan ya semoga kompatibel, dan semoga teman-teman, dan gue pengen gitu teman-teman masyarakat Indonesia khususnya, gue pengen mereka
berkembang, sukses gitu, berhasil gitu. Kenapa gue bikin video ini atau sharing seperti ini? Karena gue pengen di momen Indonesia Merdeka ke-76 ini ada satu pesan, kita harus merdeka gitu di terhadap dua hal ini. Karena kalau kita masih terikat ya, kenapa yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin? Ini karena pola mindsetnya tentang ini nih, tentang apa yang mau gue bahas ini ya. Oke, kita sebelum ke how-nya atau caranya, gue pengen sharing dulu. Kita harus memahami satu cash flow, namanya cash flow kuadran ya. Mungkin sebagian dari teman-teman tahu, ini fenomenal banget ya. Jadi ada seorang namanya Robert Kiyosaki, seorang penulis, seorang pengusaha, entrepreneur, properti, konon katanya. Karena gue belum pernah ketemu orangnya juga. Beliau membuat satu kuadran ya, memecahkan lah, mengkelompokkan lah, ada 4 kuadran. Bagaimana cara orang menghasilkan uang ya? Ada 4 cara lah. Dan di buku itu, di bukunya Cash Flow Quadrant, mungkin lo tahu ya, yang penulisnya Robert Kiyosaki itu, yang buku fenomenalnya itu adalah Rich Dad Poor Dad gitu ya. Nah, di Cash Flow Quadrant itu dia memecahkan ada 4 cara orang untuk menghasilkan uang. Yang pertama adalah kuadran E atau employee. Di kuadran E ini adalah orang-orang yang punya bos. Mau dia itu security, mau dia itu hansip, mau itu dia direktur, karyawan, staff, semua yang punya bos, buruh pabrik atau apapun lah. Pokoknya selama lu punya bos, lu disebut employee atau karyawan atau buruh lah gitu ya. Nah, ada kuadran kedua, itu namanya self-employed. Ya, self-employed itu orang-orang yang mempekerjakan dirinya sendiri, seorang profesional. Itu dia self-employed. Contohnya dokter, arsitek, ya, artis kayak gua gitu ya. Dukun, ya dukun juga seorang self-employed. Terus ada lagi yang punya toko, yang punya kedai kopi gitu ya. Lu punya kedai kopi juga, lu sebagai self-employed. Lu mempekerjakan dirinya lu sendiri. Nah, E dan SE ya, kuadran ini punya kemiripan. Ya, mereka sama-sama barter antara uang dan waktu. Jadi lu harus kerja dulu baru dapat uang. Contoh, kalau lu seorang buruh kan lu harus kerja dulu. Di akhir bulan lu dapat gaji gitu kan. Self-employed juga sama, seorang dokter gitu ya. Dokter itu kan harus praktek dulu baru dapat uang. Dia harus buka dulu prakteknya, kliniknya. Atau seorang kedai kopi kayak gue, punya kedai kopi, harus buka dulu outlet gue. Kalau nggak buka ya nggak dapet gitu, nggak dapet income, nggak dapet omset, nggak dapet uang. Itu ya, paham ya? Jadi sama-sama aktif income. Jadi disebutnya adalah aktif income. Aktif dulu melakukan pekerjaannya, lalu dapat income. Seperti itu ya. Ada kuadran kanan itu namanya business owner ya. BTW gue nggak ngomongin ini, gue nggak ada skrip gitu ya. Karena ini udah hal yang di luar ini gue, memang udah bacaan gue cukup lama dan gue banyak praktekan. Nah, kuadran B itu kuadran nomor 3 tuh kuadran B, namanya business owner. Ya, seorang pemilik bisnis dengan sistem. Contohnya dia franchiser, dia mungkin corporate di situ, dia ada network marketing atau semua bisnis yang ada sistemnya. Contohnya kayak McDonald dan kawan-kawan, Indomart, Alfamart, itu semuanya bisnis yang ada sistem gitu ya. Bedanya bisnis dengan pengusaha yang tadi self-employed itu apa dong? Kalau self-employed itu usahanya belum ada sistem. Jadi ciri paling gampang adalah kalau lu tinggal usahanya, dia akan turun omsetnya. Kalau lu tinggal. Kalau yang udah punya sistem, dia nggak ada lu ya nggak apa-apa, dia tetap running. Gitu. Nah, jadi si yang punya business owner itu adalah orang-orang yang punya sistem, yang tidak bergantung sama orang gitu. Kalau gua kan Uncle Joe nih, gua itu masih harus ada gua gitu, bisnisnya bisa running. Kalau nggak ada gua cukup lama ya, misalkan bukannya sehari 2 hari lu tinggal ya, tapi setahun kalau lu tinggalin, bisnisnya ini turun atau naik gitu. Kalau naik artinya berarti bisnis lu udah punya sistem gitu ya. Tapi kalau turun, bisnis lu ya masih depend on you gitu, masih bukan sistem gitu yang menjalankan. Nah, bisnis untuk membangun satu sistem ini memang butuh proses yang cukup panjang ya perjalanannya. Nah, lanjut, ada kuadran keempat yaitu investor. Ya, jadi kuadran keempat ini cara orang mencari uangnya dengan
berinvestasi. Contohnya yang punya kos-kosan, dia bangun kos-kosan dulu, berinvestasi di situ. Yang punya hotel mungkin ya, atau yang punya obligasi, yang main saham, mungkin sekarang lagi rame kripto, yang main kripto. Itu semuanya masuk ke kuadran 4, yaitu investor. Nah, B dan I ini juga punya kesamaan. Mereka sama-sama kerjanya di awal, tapi income-nya terus-terusan gitu. Dia nggak perlu ada. Jadi sibuk kerja cuma di awal doang. Gitu. Kalau yang tadi kan E sama SE itu kan lu kerjanya terus-terusan buat dapat uang. Kalau lu nggak kerja, lu nggak dapat uang. Tapi kalau yang kuadran yang kanan ini, B sama I ini, adalah lu kerjanya sekali, tapi uangnya terus-terusan. Nangkep ya? Karena dua ini, yang si E sama I ini, mereka itu bekerja bukan buat cari uang. Mereka bekerja membangun yang namanya aset. Gitu ya. Aset inilah yang akan menghasilkan uang. Jadi kerja, beda sama yang pertama, yang kelompok 1, 2 itu. Dia bekerja untuk dapetin uang. Tapi kalau yang B dan I ini, mereka kerja membangun aset. Ketika mereka udah nggak kerja, aset ini tetap ada dan aset menghasilkan uang. Anggap ya perbedaannya ya. Uncle, bisa nggak dokter? Tadi kan dibilang di kuadran S itu ada dokter. Dokter yang pindah ke kuadran I bisa nggak? Bisa juga. Dokter yang punya rumah sakit, ya dia seorang business owner. Gitu, dia punya klinik sendiri, dia self employed. Kalau dia kerja di rumah sakit yang udah ada, ya dia employee di situ. Ya, atau profesional. Kalau dia self employed, dia punya klinik sendiri. Kalau dia jadi seorang business owner, dia punya rumah sakit yang mempekerjakan para dokter. Gitu ya, bedanya gitu ya. Nah, kuadran inilah yang menurut gua lu perlu pahami kalau kita mau mencapai yang namanya bebas secara uang dan waktu. Gitu. Kita perlu tahu dulu nih, bebas dan uang dan waktu ini kan terlalu bias ya. Kita harus membedah ini secara detail gitu. Ada ukurannya gitu yang bisa diukur. Tapi kalau bebas uang ya kan nggak jelas gitu seberapa. Karena bebas uangnya gua sama lu pasti berbeda-beda. Antara yang lain itu pasti beda. Mungkin lu dengan income 10 juta per bulan udah cukup gitu. Tapi bagi yang lain mungkin perlu 50 juta per bulan. Mungkin perlu 100 juta per bulan. Jadi tergantung ya. Nah, sekarang kita bahas how-nya. Oke. Gue bukan ngajarin, gue mau sharing ini biar sama-sama teman-teman kita punya apa ya? Punya hal yang bisa kita ukur bareng-bareng, kita bisa kerjain sama-sama. Siapa tahu gue keburu meninggal duluan gitu, dan yang nyampe ke situ lu duluan. Gitu ya. Nah, how-nya menurut gue sih simple ya caranya itu. Hanya saja kita butuh konsistensi, memang butuh perjuangan yang panjang. Gua 15 tahun usaha pun karena mungkin ya gue juga sumber dayanya atau gue belum ketemu caranya untuk bisa melejit secara finansial. Gue udah banyak hal yang gue kerjain tapi ya belum membawa gue ke titik yang target gue itu, belum. Dan gue percaya akan nyampe ke goals gue, dan ini prosesnya gue jalanin. Caranya adalah ya lu harus punya dulu goalsnya secara tertulis. Lu nggak bisa bilang gue pengen mencapai, gue mau kaya gitu, nggak bisa gitu. Lu perlu bilang gue pengen 100 juta per bulan. Ada ukurannya gitu, spesifik, jelas. Kalau gue mau kaya gitu doang, ya apa ukurannya gitu. Karena kayanya gue sama lu berbeda ya. Nah, goals itu ada dua, yaitu goals kerja sama goals hasil. Ya, lu punya goals secara tertulis dan buat dua-duanya tertulis, baik itu hasil maupun kerja. Contoh goals kerja adalah agen asuransi, ya lu mesti melakukan presentasi sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin itu artinya, nah itu sebanyak mungkin pun tidak jelas, tidak spesifik. Misalkan sebulan 30 kali presentasi. Kayak gue misalkan Uncle Jokopi, kalau gue pengen, gue punya goals kerja gue adalah ya gue mesti buka toko setiap hari. Dari jam sekian sampai jam sekian itu goals kerjanya gue. Terus gue juga perlu ngerosting, itu goal kerja gue. Gue sebulan ngerosting harus 200 kilo, ditulis sebulan 200 kilo. Bulan depannya gue pengen 300 kilo, tulis secara gue pengen goal kerja gue ngerosting 300 kilo sebulan. Bikin goals kerjanya gitu. Kalau lu seorang apapun ya lu mesti breakdown gitu. Lu kerjanya ngapain dan berapa kali lu harus buat gitu ya. Nah, goals hasilnya apa? Nah, hasilnya kayak gue misalkan di Instagram, di akhir tahun goals gue itu sebetulnya gue target 20.000 followers di akhir tahun 2021. Nah, goals kerjanya apa?
gue bikin konten dong sebanyak mungkin, sebagus mungkin, sekreatif mungkin untuk mencapai target followers gue 20.000. Khusus followers yang memang gue nyari sendiri ya, bukannya beli nih. Nah ini gue butuh pikirkan, gue perlu tertulis secara goalsnya. Ya udah hasilnya ya gue pengen 20.000 followers. Kayak misalnya di YouTube gue pengen ada 10.000 followersnya, subscribernya di bulan keberapa, apa aja yang perlu gue kerjain, itu ada target-targetnya ya, secara tertulis lu mesti bikin. Nah ada tips dari gue untuk membuat goals ini yang namanya SMART ya. Mungkin lu harus tahu ya bahwa membuat satu goal, satu tujuan, kita harus SMART. SMART itu apa? S-nya itu adalah spesifik. Jadi kita buat goals itu atau buat target itu harus spesifik. Jangan kayak tadi gue mau kaya, nggak bisa. Harus pengen gue mau 100 juta per bulan, gue mau 1 miliar per bulan ya. Lalu yang kedua S-nya spesifik, yang kedua adalah measurable, bisa diukur. Jadi ada ukurannya. Gue pengen jual mangga 5 kilo hari ini, ada ukurannya, ada 5 kilo angkanya. Kalau tadi gue pengen jual mangga sebanyak-banyaknya, itu nggak ada ukuran, yang nggak bisa diukur. Measurable-nya harus ada nih. Lalu attainable itu bisa bisa diraih. Jangan lu gini, gue mau jual mangga 1 ton hari ini, itu kan agak jauh gitu, sulit gitu ya. Attainable itu apa sih, bisa dijangkau ya, bisa di-achieve, bisa dijangkau gitu. Ada angkanya, ada ukurannya, bisa kita raih gitu. Ya itu. Yang keempat adalah realistis. R-nya realistis ya. Mau beli rumah 2M minggu depan gitu. Itu nggak realistis ya. Targetnya harus realistis ya, bisa dijangkau, harus realistis. Lalu yang kelima, T-nya adalah time bound ataupun ada jangka waktunya. Gue pengen punya rumah seharga 1 miliar di akhir tahun 2022 misalkan begitu ya. Gue mau punya subscriber 20.000 subscriber di bulan November 2021 misalkan seperti itu. Jadi bikin goals itu harus SMART tadi, menggunakan teori SMART tadi ya. Nah lalu ya kalau gue itu yang gue lakukan ya. Ini teknisnya ya, selain gue udah bikin goals kerja dan goals hasil tadi, hal kedua yang gue lakukan adalah ya gue udah mulai action, gak cuma merencanakan tapi action. Contohnya gue target bikin Uncle Joe harus sehat secara keuangan, minimal dia punya profitnya, net profitnya 20-25% net profit tiap bulan. Kalau enggak ya gue bisa kelar gitu. Kalau enggak tenggelam kapalnya. Jadi gue punya target goals hasilnya adalah 20-25% net profit tiap bulannya. Dan dari net profit itu gue langsung alokasikan ya, gue untuk saving gue berapa, lalu untuk operasional berapa, bagi dividen berapa, lalu gue buat pribadi gue pemegang saham berapa, udah ada porsi-porsinya masing-masing. Lalu dari situ gue breakdown lagi, dari yang porsi gue misalkan gue 10% gue taruh di investasi cryptocurrency, 10% gue taruh di sekian, 10% gue taruh di mana. Jadi gue langsung alokasikan dana gue untuk membangun aset masa depan gue. Yang paling ya lu boleh di reksadana, boleh di insurance, boleh di saham, unit link atau apapun lah, terserah lu berdasarkan analisa ataupun risetnya lu ya. Kalau gue saat ini dengan kripto, itu yang gue lagi bangun. Jadi gue alokasikan dana gue sebagian di cryptocurrency untuk membangun terobosan finansial yang gue pribadi nih. Itu yang perlu yang gue kerjakan saat ini. Nah teman-teman, kira-kira oke gak dengan topik ini, merdeka secara finansial, merdeka secara uang dan waktu? Gue percaya ketika lu ada titik, ketika gue pribadi ada di titik dimana income-nya terlalu besar dengan pengeluarannya, ya lu akan ketemu titik dimana lu ngalamin yang namanya bebas secara uang gitu, lu ngalamin yang namanya merdeka secara waktu. Udah pasti kalau lu mau merdeka secara waktu dan uang, yang gue bisa pastikan adalah itu lu nggak bisa dapatkan itu ada di dunia kerja dan dunia self-employed. Antara barter sama uang dan waktu itu nggak ada di dunia itu. Dua hal ini kalau lu mau dapetin itu lu harus pindah kuadran dari kiri ke kanan. Dari kuadran yang tadi SE dan E pindah ke kuadran B atau investor. Nah ini proses ini yang lagi gue jalanin. Gue proses mulai berpindah nih.
sebenarnya bukan pindah sih, tapi lebih ke mulai mengalokasikan dana gua ke kuadran kanan, membangun yang namanya aset gitu ya, aset masa depan. Jadi itu aja yang gue mau sharing ke kalian. Tapi untuk kelasnya yang berangkat dari gua ini yang kurang lebih historinya atau backgroundnya seperti gua, kita butuh waktu yang cukup panjang ya. Bisa jadi kalian lebih dulu nyampe ke sana, belum tentu gua gitu. Tapi ini yang perlu gue lakukan atau gue sampaikan ke tim di momen Indonesia yang kemerdekaan Indonesia yang ke-76 ini. Ya gue berharap kita semua punya kondisi yang lebih baik di tahun-tahun mendatang, di hari-hari mendatang. Gue pengen teman-teman sukses, pengen melihat Indonesia menjadi negara yang maju dengan kualitas hidupnya orang-orangnya lebih baik ya, banyak yang bisa menikmati gitu ya. Gue rasa goals gue juga pengen melihat Indonesia khususnya orang-orangnya merdeka secara uang dan waktu, sehingga mereka bisa menikmati hidupnya bersama orang-orang yang dia cintai, bisa menikmati hidupnya sama orang-orang yang terdekat ya sama mereka. Dan ya gue rasa itu aja. Tolong kalau ada yang kurang, say sorry gue. Kalau nggak ada yang kurang jelas gitu ya, kalau lu punya pertanyaan ataupun hal-hal yang mau didiskusikan, mau disampaikan, boleh tulis di kolom komentar. Nanti kita bedah bareng gitu, sama-sama kita menuju Indonesia Emas 2045. Wih, sadis. Gua rasa gitu aja, sampai ketemu di vlog selanjutnya. Dah. Thank you ya yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan lo terhadap